Mas ya. Oke. Lagi opo ini? Sama kekerasan sama Iku nih. Cepet. Wis gak. Gak bisa sandar. Gak bisa. Wis maju kok. Ya. Bagus gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallahal karim yafta 'alaina mafta 'alal anbiya wal ulama wal awliya wasyhada sholihin min ibadihi min al-ilmi wan nurul yakin. Wal hikmah was shawab wal hidayah wat taufiq barakah wal khair wal ikhlas fil aqwal wal ahwal. Wan niyah ala kulli niyatis sholihah. Insyaallah Allah yafiquna wa yakuna yarzuquna sidqa wa yarzuquna al-ikhlas wa yarzuquna al-inabah wa yarzuquna al-khasyah wa yarzuquna taufiq wa ja'alakunna mafaqatan wa ja'alakunna qurrata aini lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa humatil mu'minin wa khadijatil kubra wa li Aisyati ridha wa li Fatimah Zahra wa akhwatiha Zainab Ummi Kulsum wa Ruqayyah wal jamil arifat wa salihat walil awliya was salihin wa jalna wa yakunna mimman sabaqat lahunna min awwal husna wa mimman taraka fil maqamil husna wa mimman yakhlaqu bi akhlaqi asma'il husna wa an yakhtim lana wa lakunna ajmain bil husna wa ja'alana mutawasina bil haqqi wa sabr wa sadiqin fit tawajjuh fillah wal iqbal 'ala Allah wa fil qarbil khalqi ila Allah wa tahjibil khalqi ila Allah wa rahmatil khalqi hatta yarhamana Allah taala wal afi 'alal khalqi hatta yata'attafa Allah alaina wal khanan 'alan nas hatta yatakhannan Allah taala alaina wa rizki bihan nasi hatta yarfaqallahu biha wal adab ma'an nas min ajli rabbin nas fi lutfin wa afiyah. As'alullah an yamla'u qulubakunna bi anwaril iman wa anwaril yakin wa anwaril taubah wa anwaril inabah wa anwaril khasyah wa anwaril sidqi wa anwaril tawadu' wa ja'alana minal ladzina sabaqat lahu min Allahil husna wa khatama lahum fiha fi afiyah wala nawahu aslafuna salihun
Wa kama nawaina al-imam al-kutub Anul Haikali Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa Sayyidina al-Imam Ahmad Rifai, wa Sayyidina al-Imam Syafi'i, wa Sayyidina al-Abi Muhammad bin Ghazali bin Muhammad. Wa Sayyidina al-Imam Syekh Ahmad Badawi, Sayyidina al-Imam Abu Hasan Asadili. Wa Sayyidina al-Imam Junaidi Ba'adadi. Wa Sayyidina al-Imam Sayyidina al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, wa Sayyidina Ali bin Alawi Khalid Qasam, wa Sayyidina al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa Sayyidina al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segab, Sahibur Ratib, wa Syekh Ali Baras, wa Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, wa Syekh Abu Bakar bin Salim, wa Akhi bin Salim, wa Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib, wa Syekh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Labsi, wa Syekh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Labsi, Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Labsi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Labsi, wa usulihim wa furim, wa Habibuna Idrus bin Umar, wa Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wa auladih, wa Jum'ali Zambal, wa Furaid, wa Aqdar, wa ma hawa'u biqaul Bashar, wa awliya'i tis'ah wa lisongo hadha zaman. Wa awliya al-aimatil hadal wadi wa awliya illa fi gomidi ilmihi wal imam Tahir bin Umar As-Segab wa Jamil Ali Dawairib anallah yusidana syan kullah khususan ila rusabil kutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad Segab Gresik, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Idris bin Abu Bakar Al-Idrus, Al-Habib Salim bin Jindan, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Ali Bafakih, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fakih Auladih, Al-Habib Ja'far Syekhona Segab, wa Syekh Hamid Pasuruan, wa Bas'ud Sidoarjo, wa Usuli Mafrim. Khususan ila ruh Al-Habib Ali, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging Bangil. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhar, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Labsi, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segab Auladih. Khususan ila arwahi Jamil Ali Jambal Furat wa Aqdar Mughal Bashar wa Jamil Ali wa Wakil Hadzal Zaman Al-Imam Al-Ghaus Al-Kutub Al-Autat Al-Abd Al-Nuqaba Nujaba fi Jumratil Awliya Shalihin ila Al-Masriq wal Maghrib ila Bahriya wa Bahriya. Khususan ila arwahi Syekhuna wa Sani wa man alama man jajana wa da'ana, khususan ila ruh Syekh Haji Syahbana Al-Habib Ahmad bin Ahmad Al-Mahudar, Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil, Al-Habib Idrus bin Abu Bakar bin Syafi Al-Habsi, Al-Habib Muhammad bin Nur As-Segab, Al-Habib Muhammad bin Jain Al-Kab, Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Nofail bin Syalim bin Jindan, wa jamil arwai walidina walikum wa jadatina jadikum mauladana waladikum wa ahlina wa alikum wa watana wa ambatikum matul muslimin ajma'in hadirin al-gaibin wa jamil majlis ta'lim al-munafaru ajma'in wa min tasola bina khasabin wa nasabin wa sihrin anna Allah akhlaqana fi akhlaqihim wa niyatana niyatihim wa amalana fi amalihim wa imuduna bimadadihim fauna barakatihim wa asrarihim wa ambarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa dunya wal akhirah wa anallah yaghfiru dhunub wa yasal uyub sahil kullama tabjul habibul mahbub wa ila khadina bil akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulilladzi ja'ala ta'alluqi tirahiyah sababa bil ittisalati dawqiyah bimuqtada syawahidil mahabbatil qalbiyah walil qulubil wal asrar syu'ur tam bigawaidi dalikal ittisal wal lataifi dalikal intisam wal i'rab an suuni dalikal maqam min gharibil ilmil ilham walisanun wallahi yad'u ila daris salam absahat an hakikah wa kulli syai'in asainahu fi imam wassalatu wassalam ala lisani sidqi fi jami'il madahirih wa imamil haqqi fi batinil ilmi wa dhahirih as-sayyidil kamil fi dzati was sifat al-jami' istati talikiyat fi jami'il isbat Sayyidi Rasulillah Muhammad Abdillah Shadiqil Amin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Qala hadits qudsi ya ibna adam innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qabr awalu manazilil akhirah fa inna ja minhu fama ba'dahu aisyaru minhu wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sadaqallahul azim wa rasulih. Alhamdulillah kita sama-sama hadir di halaqah walaupun kita saat ini berjauhan bukan disengaja, tapi karena kondisi dan keadaan yang kita harus melewati cara-cara internet. Tapi bukan berarti kita tidak berhadapan, tidak bermujaha dengan guru-guru. Ilmu tidak akan mengurangi segala sesuatu walaupun jauh. Semua itu tergantung nawaitu kita. Maka karena malam ini kita membahas tentang ilmu sampai kepada pemeliharaannya dan penjagaannya sampai kepada amal. Yang mana banyak disebutkan orang-orang yang menuntut ilmu itu pasti akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Ta'ala. Dan itu sampai kepada kedua orang tua kita, semua keluarga kita, sanak famili kita yang tidak hadir, tetapi semuanya akan mendapatkan satu rahmat dari Allah Ta'ala karena saking mulianya kedudukan ilmu itu. Maka sudah diterangkan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu itu, maka akan 70.000 malaikat akan mendoakan kita di atas kepala kita untuk mintakan ampun dosa-dosa kita dan segala kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan kita semua dapatkan barakah, rahmat, maghfirah
taufik hidayahnya, dan diluaskan rezekinya yang halal, yang baik. Kemudian hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala dan selamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang paling penting akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadits Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Hai anak Adam, sesungguhnya jika kamu ingat kepadaku, niscaya kamu akan bersyukur kepadaku. Dan jika kamu melupakan aku, niscaya kamu kufur kepadaku. Maka kita akan membahas tentang bagaimana kedudukan daripada ayat kursi. Banyak orang masang lafal ayat kursi. Banyak juga orang yang mengamalkan ayat kursi. Tetapi isi kandungan dari sebagian kecil saja yang mengetahui ilmu tentang ayat kursi. Kalau orang yang baca banyak ayat kursi. Imam Ahmad meriwayatkan ayat kursi ini sama dengan menghatamkan seperempat Quran. Artinya seperempat Quran itu penghulunya Al-Quran. Kalau surat Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca 4 kali berarti kita sama dengan khatam Al-Quran pahalanya. Pahalanya bukan bacaannya. Kemudian nama Allah itu sebagian ulama mengatakan ada 18 huruf atau 17 nama Allah di dalam ayat kursi itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 225 itu ayat kursi. Yang mana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hibduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini ada hubungannya, hibduhuma ada hubungan. Artinya dari kalimat al-hafid, penjagaan, pemeliharaan. Jadi kalau kita dapat ilmu, kalau tidak ada penjagaannya, tidak ada perawatannya, tidak ada pemeliharaannya, tidak ada al-hafid di dalamnya, ya nggak terawat. Baca ayat kursi juga nggak ngerawat. Karena tidak ada ilmunya. Padahal min ilmihi illa bimasya, bagian daripada ilmu ta'ala itu yang tak terhingga. Luasnya itu, kedudukannya wasi'a kursi gitu, keluasannya. Allah itu tidak ada melainkan Dia yang hidup. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Lagi terus menerus mengurus makhluknya. Qayyum mengurus
semua makhluknya. Jadi bukan manusia saja, makhluk yang hidup. Binatang, semua yang punya nyawa, sekecil apapun dapat diurus rezekinya, hidupnya, matinya, makannya sudah. La ta'khudhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Jadi semua milik Allah, apa yang di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil man dzalladzi yasfa. Man, siapa yang dapat pertolongan atau syafaat di sisi Allah. Man dzalladzi yasfa indallah. Dengan izinnya. Jadi semua ini tidak akan bisa bergerak tanpa izinnya. Man dzalladzi yasfa indallah bi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Artinya apa yang kamu sembunyikan, kamu terang-terangan di belakangmu atau di balik layar atau di balik rumah atau di balik kandang itu semua diketahui. Nah ini maksudnya di balik hatimu itu diketahui. Mau lari kemana? Dan mereka tidak mengetahui apa-apa. Jadi manusia ini nggak tahu apa-apa, makhluknya nggak ngerti apa-apa. Kalau diawasi oleh Allah ini nggak paham. Jadi Allah itu mengawasi semuanya, gerak-gerik kita, semua proses. Min ilmihi illa bima syaa, dan ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Min ilmihi illa bima syaa. Kalau ilmu mengendaki, Allah dengan ilmunya mengendaki semua apa yang dikehendakinya. Enggak boleh bantah, mati kamu mati. Bangkrut kamu bangkrut, sakit kamu sakit, mati kamu mati. Nah, ini min ilmihi ila bimasya. Wasi'a kursi, kedudukannya, keluasannya, bukan kursi tempat duduk seperti kita. Kursi yang dimaksudkan adalah kedudukan. Luas, meliputi langit dan bumi. Nah, itu. Jadi kekuasaannya, kedudukannya Allah itu semua menguasai wilayah-wilayah langit dan bumi seisinya, surga neraka yang diciptakan sampai rezeki semua. Wasi'a, luas. Nggak terjangkau oleh akal manusia. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Wasi'aku samawati ard wala yauduhu hibduhuma. Wala yauduhu hibduhuma. Allah jaga kedua-duanya, langit dan bumi Allah jaga. Kalau gak dijaga, itu matahari kalau gak dijaga baru jalan jatuh. Ya?
Kalau bulan tidak dijaga, bintang yang jaga jatuh, habis dunia. Beredar dengan semua dipelihara, diurus. Jadi tidak merasa berat, Allah menjaganya, memeliharanya. Wal aliyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar, agung. Azim, agung. Sudah tinggi dan agung. Maka Hatim Al-Asham berkata, 4 macam nilai harga sehat, yang sehat akalnya. Yang pertama, masa-masa atau nilai pemuda tidak didapatkan saat ketika sudah masuk umur tua. Jadi mudamu ini harus betul-betul kamu manfaatkan supaya tuamu itu tidak menyesal. Yang kedua, manusia yang sehat bisa dirasakan bagi orang-orang yang merasa sakit. Orang sakit minta sembuh. Lah sehat kamu mencari penyakit. Lah yang orang penyakit minta sembuh, kan gitu. Itu bisa dirasakan mahalnya sehat itu kalau kamu sakit. Nah, gitu. Ketika orang yang selamat bagi orang-orang yang kena bala. Jadi semua itu kena bala, kamu ternyata tidak. Nah, kamu baru merasa ternyata kamu selamat di antara orang yang kena bala. Gitu. Tuh. Yang keempat, nilai hidup bagi orang yang sudah mati. Jadi orang mati itu banyak menyesal kalau tidak bawa iman. Minta dihidupkan lagi di dunia ini. Rabbana bsyirna wasami'na farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Ya Allah, setelah aku melihat, mendengar, kayak begitu kuburan siksa itu. Farji'na, kembalikan aku agar kami bisa beramal saleh. Itu orang meninggal minta dibangkitkan untuk beramal soleh. Inna, sesungguhnya kami sudah meyakini. Tapi kan sudah mati. Ini bahasanya, ayat ini adalah orang-orang yang sudah dikubur, masa hidupnya selalu rugi. Tidak pernah ngambil kebaikan. Pilihan itu milih diri sendiri. Padahal pilihan Allah kepada hambanya, jangan sia-siakan umurmu. Jangan sia-siakan waktumu. Begitu. Apalagi sudah jelas. Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya ini kan bagi orang-orang yang mengetahui. Arti orang yang mengetahui, orang yang berilmu kan. Orang yang pernah mendengar nasihat, kemudian dia mengamalkan, dia mengerti atas janjinya, baru dia mengamalkan. Nah itu tidak diragukan lagi. Nah ini meninggal gak menyesal. Tapi yang menyesal tadi,
Dia sia-siakan itu waktu-waktu yang paling utama itu. Apa waktu yang utama? Adalah orang-orang yang selalu menepati janjinya dengan Allah. Itu orang utama. Maka ditulis dalam surat Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 160. Barang siapa yang datang mengerjakan kebaikan, maka baginya 10 balasan. Yang sepadan. Dan barang siapa yang datang mengerjakan kejahatan, maka dia tidak dibalas, melainkan hanya sepadan. Satu kejahatan dibalas satu. Sedangkan mereka tidak dianiaya. Itu kejahatan. Tapi kalau kebaikan satu, dapat 10. Begitu. Itu tanda-tanda orang yang betul-betul memahami keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian. Tapi semua ada ciri, ada tanda-tanda. Ini orang yang beruntung, ini yang orang rugi, ini orang yang soleh, ini orang yang khianat, beda. Orang soleh ada tanda-tandanya. Selalu introspeksi, selalu menceritakan kepada orang-orang soleh. Maka kalau kamu mengatakan amal soleh, coba kamu tanyakan sama orang soleh. Kamu sudah sholat 100 rakaat, kamu sudah baca Quran 30 juz, kamu sudah tahajud, subuh duha dan ini. Terus kamu tanya sama orang soleh tadi, apakah saya sudah soleh? Gitu. Jadi ukurannya, kamu tidak bisa nilai dirimu sendiri. Tanyakan ahlinya gitu. Ceritakan amal perbuatanmu yang rahasia pada orang-orang soleh. Apabila ia rela, maka kamu itu orang adalah golongan soleh. Loh. Ya kan? Karena apa yang dilakukan secara zahir ini nggak sama dengan batin. Ketika batin diperiksa, nggak soleh dia. Begitu. Yang kedua, tawarkan dunia ini, kedudukan ini pada orang yang mengaku berilmu. Bila hati menolak, itu orang soleh. Gitu. Dapat hadiah yang besar, mobil, pesawat, ya, orang ngerti, dia tahu tadi min ilmihi ila bimasya. Kalau ilmu tadi Allah mengendaki, tidak dikehendaki, itu tergantung ilmunya. Ketika ilmunya menolak, ya tidak berarti. Ketika diterima, Allah mengendaki. Apa maksud diterima dan tidak diterima? Begitu kira-kira. Ketiga, tawarkan mati pada dirimu. Apabila ia mau siap mati, maka itu tandanya orang soleh. Loh. Jadi kalau kamu ditawari, kamu siap mati? Belum, itu belum orang soleh. Masih banyak urusan. Maka rahasianya dari ilmu-ilmu tadi diletakkan penjagaan. Penjagaan ini adalah sudah didawamkan pertama amalan-amalan itu. Kalau pagi dibaca mati saat itu, maka akan dijauhkan dari neraka. Apabila dibaca
malam hari sampai pagi, maka meninggal pada malam itu dijauhkan dari siksa api neraka. Itu ayat kursi. Karena Allah menjaga. Kalau Allah menjaga, berarti dipelihara. Kalau Allah sudah pelihara, berarti dia bisa beramal. Nah, kalau mereka tidak bisa beramal, berarti dia tidak dipelihara. Nah, ada orang bisa bangun malam karena Allah pelihara. Ini kata-kata pemeliharaan. Tapi dia tidak bisa melakukan ibadah, maka Allah tidak memelihara. Nah, berarti kalau tidak memelihara, berarti ilmu enggak ada, amal enggak ada. Maka gugur dia. Kalau kamu bisa mengaji, bisa datang di majelis, Allah pelihara kamu. Nah, ini penjagaan. Kalau kamu enggak bisa datang, kamu enggak bisa hadir, dan urusanmu yang kamu urus itu semua adalah perbuatan yang sia-sia. Karena Allah tidak pelihara. Kecuali dia orang sakit. Kecuali dia udzur dengan segala urusan yang berhubungan dengan Allah. Yang tidak ada hubungan dengan Allah, udzur, sesuatu yang manfaat ditinggalkan, pasti dia akan mengurusi satu perbuatan yang tidak manfaat. Nah, artinya perbuatan itu sia-sia karena tidak ada pemeliharaan. Nah, jadi kita sadari atau tidak sadari, bukan manusia tidak menginginkan, tapi Allah tidak pelihara. Kalau kamu dipelihara, urusan bukan dekat atau jauh atau seberang lautan, tetapi kalau Allah pelihara manusia dan menjaganya. Nah, kalau Allah pelihara berarti menjaganya. Kan begitu. Seperti Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah diciptakan, diurusi, dipelihara, dijaga. Jadi kalau manusia dapat penjagaan dari Allah, niscaya kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mana yang terlepas dari tali Allah. Orang yang terlepas dari tali Allah berarti dia menyia-nyiakan kesempatan yang mana waktu itu sudah hilang bersamanya. Karena waktu itu adalah disebut pedang, kan gitu. Kalau kamu bisa jaga waktumu, maka kau dapat pedang. Tapi kalau kamu sia-siakan waktumu, kamu siap lehermu ditebas pedang. Maka orang yang berakal tadi, pasti dia akan tahu untuk mendapatkan itu senjata. Apa senjata? Dia menguasai pedang. Bukan pedang yang membunuhnya. Nah, ini orang yang pandai untuk menjalankan konsekuensi komitmen dengan Allah. Maka orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang menganggap rendah atau meremehkan apa yang difardukan. Satu contoh, kamu meninggalkan Allah atau Allah meninggalkan kamu. Ini Allah nggak pernah meninggalkan hambanya, tapi manusia yang selalu lari meninggalkan Allah. Dan mencari sesuatu yang mana sesuatu itu adalah kepentingan daripada hawa nafsu.
satu contoh. Kalau Allah pelihara, orang yang bekerja dipelihara Allah. Semua pekerjaan itu akan berkah. Nah, ini tandanya. Kalau Allah tidak menjaga, ya tak, berarti tidak ada mengurusi, tidak turut campur dalam urusanmu. Ngerti? Berarti kamu adalah perbuatan yang sia-sia dan selalu mengulang-ulang. Itu manusia yang meninggalkan Allah. Kemudian dia mengetahui bahwa pekerjaan usaha apa yang sifatnya duniawiyah ini adalah bentuk sifat wajib tapi fardu kifayah. Jadi orang kerja ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Tinggi mana fardu kifayah dengan fardu ain? Karena sibuknya manusia dalam pekerjaan, fardu ain dikalahkan. Yang paling ringan saja, sholat yang wajib saja ditinggal. Nah, ini fardu ain. Sedangkan yang bekerja ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti halnya kamu menyolati jenazah. Kamu mau sholati jenazah, mau sembahyang jenazah, boleh. Enggak kamu sholati, enggak kena sanksi. Jadi orang kerja, ya, kamu dipecat, atau kamu itu diberhentikan, atau kamu enggak bisa kerja, itu enggak dosa. Yang di PHK semua banyak. Ya kan? Karena fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, kamu kerja rajin atau dipecat nggak peduli, tetap kamu sholat. Nah, itu nggak boleh ditinggal. Apalagi bicara ilmunya. Ilmunya kamu berani meninggalkan, bagaimana pekerjaanmu berkah? Paham? Ada enggak orang yang tidak mengaji, meninggalkan yang diwajibkan ini stres? Enggak ada. Tapi kalau dia dikurangi pekerjaan, dikurangi gajinya, dikurangi dibentak sama pimpinannya, stres. Bahkan nangis sampai 5 jam. Aneh atau tidak? Tapi kalau dia dapat kemarahan dari Allah, bahkan dia sudah di PHK dengan Allah, kenapa dia tidak nangis? Kenapa dia tidak menyesal? Jadi yang menimpa kepada manusia segala sesuatunya yang tidak bisa merubah segala aspek kehidupannya, penuh dengan penderitaannya, dia berdusta dengan Allah. Dia ibadah itu datang selain Allah. Dia sujud selain Allah. Bahkan tidak tahu pertanggungjawaban yang besar. Kalau dia mengetahui sanksi-sanksi yang ada itu didohirkan, niscaya tidak ada satupun orang yang kerja. Karena tahu orang kerja cuma fardu kifayah. Dipensiunkan dini nggak masalah, nggak dosa. Itu orang pengangguran sampai 150 tahun nggak masalah, kasih makan aja sama Allah. Tapi melanggar kamu yang wajib. Nah, berarti orang ini betul-betul belum dipelihara oleh Allah. Berarti nama-nama yang ada tadi 18 huruf di ayat kursi
Dua bagian ini saja sudah kamu tidak mampu. Bisa membaca ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu itu maha hidup. Ya Qayyum berdiri sendiri, artinya mengurusi. Hanya baca 2 kali. Ya Hayyu ya Qayyum, hidup dijamin. Yang kedua Qayyum, semua kehidupanmu, pekerjaanmu, perbuatanmu diurusi. Ada yang ngurus Allah Ta'ala. Nah, kalau sifat itu ada, Al-Qayyum ada pada manusia, berarti kamu dikasihkan kedudukan oleh Allah bisa mengurusi. Dari tingkatan yang kecil, skala tengah, skala besar, dari RT kampung sampai negara. Nah, tergantung dari kedudukan apa yang diamalkan. Sampai Allah menitipkan nama Qayyum, nah, berarti Allah percaya kamu, dikasih amanat kamu ngurus. Nah, itu Qayyum. Kalau putus amanat, putus dari semua hubungan yang berkaitan dengan Allah, sama sekali kamu ibadah cuma di bibirmu saja. Enggak ada. Itu sifat amal. Nah, ilmu dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Mustahil orang bisa beramal tanpa ilmu. Mustahil orang yang berilmu tanpa amal. Begitu. Ini selalu berkaitan. Bukan tidak boleh dibaca ya Qayyum saja. Tapi selama yang berkaitan ya Hayyu ya Qayyum itu digabungkan. Kalau tidak ya Hayyu, berarti siapa yang ngurus? Yang bisa mengurus itu yang hidup. Kalau tidak hidup, apa yang diurus? Maka dia itu hidup. Berkata Sayyidina Ali, mereka itu adalah mayat yang berjalan. Mayat hidup. Punya akal, tapi enggak bisa berakal. Punya hati, dia mati. Bisa melihat buta. Bisa mendengar tuli. Karena dia tidak mengetahui siapa yang menghidupkan. Dan siapa yang mengurusi. Nah, maka ya Hayyu itu adalah nama Allah yang maha hidup, berarti yang maha hidup itu jelas yang menghidupi. Jadi Allah yang mengurusi semua makhluk itu sampai yang gak kelihatan, bakteri, kuman semua. Itu ada yang mengurusi. Ada yang menghidupkan. Maka tidak berhak manusia tadi sewenang-wenang membunuh. Nah, begitu. Karena dia bukan golongan yang menghidupkan. Yang berhak yang menghidupkan itu yang mematikan. Nah, ini muqaddimah. Awaluha. Kalau kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ini baru membahas Hayy Qayyum saja. Harus betul-betul dipahami bahwa kita hidup ini ada yang menghidupkan. Nah, kalau ada yang mati, berarti yang wajib mematikan, yang menghidupkan. Nah, begitu. Jadi bukan sewenang-wenang
Orang-orang itu mematikan pekerjaan orang, matikan rezekinya orang, ya, matikan dengan kehidupan orang. Ini dia sudah sombong, ngambil haknya orang, ya. Harusnya ini proyek kamu diambil sama mereka, dolim. Harusnya kita punya, diambil sama mereka. Berarti Allah tidak kuasa. Nah, itu tergelincirnya manusia. Karena tidak tahu siapa yang menghidupi. Nah, kalau yang menghidupi berarti ada yang beri rezeki. Ya. Ada yang memutuskan segala sesuatu tentang ketetapannya. Maka orang beriman tadi harus yakin dan percaya qada, ketetapan dan qadar yang telah ditakdirkan. Kalau tidak, bukan orang beriman, nggak percaya qada qadar itu. Gitu. Jadi kalau orang selalu mengeluh tentang rezeki, dia itu orang yang menuduh Allah. Berarti Allah itu nggak kuasa. Allah itu bukan yang maha hidup. Sama sekali dia menyebut Allah, tetapi dia tidak percaya Allah. Begitu. Apalagi ditingkatkan lagi. Antara hayyu, kemudian orang-orang tarikah, orang-orang tarekat itu mengatakan, orang-orang sufi, hayyun, bukan hayyu, hayyun. Ada huruf nun, ada domatun. Hayyun, sifat Allah hayyu, nama dititipkan sama hamba yang soleh itu, hayyun, hidup. Nah. Ya, rumah tangganya hidup, ilmunya hidup, ibadahnya hidup, ya, rezekinya hidup, ucapannya hidup, nah, semua hidup. Yang nggak hidup ini berarti mati. Nah, apa mati? Mati kehidupannya, mati rezekinya, mati akalnya, mati hatinya, mati pandangannya. Orang mati sebelum mati. Jadi orang yang ibadat ini, kalau tidak mengetahui tentang arti ibadatnya, itu orang mati sebelum mati. Orang hidup sudah mati. Nah, bagaimana dia bilang hidup tapi mati? Mati kerjaannya, mati kehidupannya, mati rezekinya, mati rumah tangganya, mati hatinya, mati akalnya. Nah, ini bukan hayyun. Ini dia baca saja ya hayyu ya qayyum. Sampai dalam satu tarekat membacanya 100.000. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, 100.000. Hanya untuk apa? Menghidupkan hati, untuk menghidupkan akal, untuk menghidupkan rezekinya, untuk menghidupkan kemampuannya. Untuk menebus dari kebodohannya. Ini orang bodoh-bodoh yang nggak paham-paham ini belum mencapai kepada ayat kursi yang baru 3. Belum sampai bil ilmi lain masa. Belum. Kita masih bahas 3. Allah, hayyu, qayyum. Padahal masih 18. Ini merasa hidup semaunya sendiri. Mengerjakan yang tidak manfaat. Semua yang dianggap manfaat oleh manusia itu, padahal itu sia-sia. Begitu.
condong fardu kifayah atau fardu ain. Itu taruhannya. Kalau memang kamu condong kepada fardu kifayah, melampaui batas dari fardu ain, inilah orang celaka, disebut innal insana lafi khusrin. Ini manusia rugi. Dan apa yang dihimpun, apa yang dikumpulkan, apa yang semua dikerjakan, itu hanya kalimat kata-kata numpuk, padahal itu sedikit. Dan kamu memperoleh sedikit aja dari bagian dunia ini. Kemudian aku jadikan semua dalam hitungan hisab. Yang ketiga bisa jadi bahan bakar api nerakamu. Kalau itu kandungan haram. Jadi mustahil manusia itu untuk mendapatkan satu amal atau perbuatan amal itu tanpa ilmu. Lah ilmu itu didapatkan kita datang di majelis ini. Jadi tidak bisa ilmu didapatkan hanya kata informasi. Ilmu dibentuk supaya bisa menjalankan amal. Bukan ilmu didengar tanpa beramal. Kalau ilmu mendengar yang banyak-banyak ini, akhirnya menjadi pilihan, yaitu tanaman pohon yang berbangga diri, tapi nggak ada buah. Besar pohonnya, akarnya besar, menjulang tinggi, tapi buah terbesi, beringin, nggak ada buahnya. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Kitab dibaca terus, tulisan ditulis terus, tapi nggak pernah diamalkan. Yang sudah kita tanyakan malam ini, besok Rebu sudah lupa lagi. Kita terkecoh dengan yang baru. Yang lama mana? Tertipu. Ingat itu. Apa yang lama itu? Kemudian yang lama itu digabungkan dengan yang baru. Kan begitu. Bukan yang lama ditinggal, baru yang diungkap. Ini orang bodoh. Tutup buku yang satu, jilid satu habis. Jilid dua dimulai, yang satu hilang bersama angin. Jadi nggak nyambung antara dari satu ayat ke ayat, nggak nyambung. Harusnya nyambung dari kitab Toharo, dari dzikir, kemudian dari sholat, kemudian dari sunnah, dinyambung. Semua itu berkaitan. Contohnya Al-Quran tadi. Kenapa ayat kursi dibuat seperempat? Nah, kemudian Al-Falaq An-Nas juga seperempat. Kemudian ayat surat Ikhlas sepertiga. Al-Fatihah itu Ummul Quran. Nah, ini ada bagian-bagian, tapi bukan berarti mengambil satu yang paling gampang. Misalkan surat Ikhlas lebih baik. Sepertiga itu 3 kali saya baca. Ayat kursi lebih panjang. Kenapa 4 kali menyamai pahala Al-Quran? Nah, begitu. Jadi inilah kedudukan ilmu dan amal. Sehingga manusia tahu bagaimana cara menempatkan. Sehingga kita bukan orang tolol, orang bahlul, bodoh di dalam segi ilmu. Mengambil itu hanya bentuk syarat.
Yang kuat di sini di akalnya fardu kifayah dunia melulu. Dunia itu adalah sarana, bukan jaminan melupakan Allah. Begitu. Seburuk-buruk manusia yang menuntut dunia, diperalat dunia. Tuh. Apa-apa yang kita cintai, kita siap diperbudak. Begitu. Kalau kamu cinta sesuatu, ya kamu harus siap jadi budaknya. Kalau kamu mencintai, tidak mencintai, ya kamu gak mungkin mau jadi budak. Kamu ikut pimpinan perusahaan ini. Pimpinanmu zalim. Kamu melawan dipecat, gak melawan sakit hati. Kalau kamu bertahan, aku yang bayar kamu. Ya kamu harus ikut aturan saya. Nah. Sepandai-pandai bawahan, sehebat-hebat bawahan, wong dia belum bisa bayar dirinya sendiri, perusahaan yang bayar. Itu akhir zaman, nanti banyak pemimpin-pemimpin yang dolim itu. Gak kerja salah, kerja terpaksa karena saya butuh penghasilan. Kalau kamu pengen jadi raja, ya kamu bikin perusahaan sendiri. Mau masuk kantor kek, mau enggak kamu yang punya. Nah, begitu. Ini orang yang punya akal. Pandai, pintar, nggak berguna kalau kamu masih punya atasan. Betul? Sama dengan tadi, kembalinya ke pokok persoalan masalah. Allah itu maha hidup. Raja menghidupkan manusia. Mau nggak mau manusia ini harus wajib jadi budak. Begitu. Kemudian Allah lagi menerangkan dalam ayat yang lain. Sesungguhnya manusia itu suka membantah. Loh, sudah. Kebanyakan manusia itu suka membantah. Ini yang bikin masalah, yang bikin musibah. Begitu. Andai kata hamba manusia itu mentaati bahwa ini fardu ain, ya takut kena sanksi. Ini meninggalkan, nggak takut sanksi, padahal sanksi berjalan. Bagaimana kamu paham ilmu? Bagaimana kamu paham amal? Wong kamu sendiri suka membantah. Kalau sudah itu tidak mau, ya jangan dilibatkan. Ilmu bukan diletakkan omong kosong begitu. Ilmu itu bentuk perhitungan yang mana yang paling berat nanti kebaikan di sisi Allah, atau orang meninggalkan itu yang berat keburukan di sisi Allah. Nah, maka itu dalam satu hadis yang lain disebutkan, sayati zaman ala umati. Sayati zaman ala umati. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Wa yabtalimullahu ta'ala bisalisatin baliyat. Al-ula tarfa'ul baraka min kasbihim. As-sani
Yusalitullah minas sultana dzalima. Wasalisa wa akhir hayati bi ghairi iman. Artinya nanti akhir zaman. Ya sekarang ini sudah akhir zaman. Ini sudah lebih dari akhir zaman. Mau di mana-mana balak musibah ini bukan akhir zaman lagi. Di zaman sahabat saja sudah mengatakan sayati zaman. Nanti akhir zaman umat-umatku kata Nabi. Yafiruna meninggalkan, menjauhkan diri dengan alim-alim. Dia datang kalau masalah. Gitu. Menjauhi diri, menjauhkan dengan ulama. Baik ulama fikih, ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama. Faya batalimullahu ta'ala bisalisalin baliyat. Maka Allah akan azab dengan 3 perkara. Allah turunkan siksa sama hamba-hamba yang menjauhkan diri dari ulama itu. 3 perkara. Salisatin baliyat. Balak musibah itu yang terjadi sekarang. Seluruh dunia yang terjadi musibah balak. Itu karena menjauh dengan ulama-ulama. Tidak ada keinginan untuk mendekati mereka. Perintah Allah tidak diikuti. Padahal ada itu perintah. Atiullah, ati Rasul. Tidak akan bisa kamu taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Dan kamu tidak akan bisa taat sama Rasul kalau enggak kamu taat sama ulama. Al-ulama, al-warasatul anbiya, pewaris. Maka Allah mengancam 3 musibah, 3 perkara, 3 kesialan. Yang pertama, kamu usaha siang malam mati-matian kamu untuk mencari uang, mencari dana, mencari ini semua. Tidak ada sempat waktumu, tidak ada sempat ini. Maka Allah akan pertama ancaman, kami ambil berkah usahamu. Dapat 1 juta, masalahnya 10 juta. Dapat 10 juta, hukumannya 100 juta. Kelihatan untung 100 juta, ditipu 200 juta. Begitu. Tanpa disadari. Kalau tidak, penyakitan. Habis 100 juta. Seharusnya bisa sedekah, habis musibah. Coba, silahkan. Itu sudah siksa Allah. Bukan Nabi menyiksa, tapi Allah memberikan sanksi hukuman 3 perkara tadi. Yang kedua, kalau jadi pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin apa saja yang bisa mewilayahi memimpin, yang tidak berdasarkan pedoman Al-Quran hadis dan tidak mendapatkan nasihat ulama-ulama tadi karena menjauh. Maka ancaman siksa tadi, yang kedua tadi menurut Nabi Muhammad SAW itu pasti dolim. Akhirnya kalau janji ingkar, kalau ngomong bujuk, kalau amanat khianat. Itu jadinya kalau jadi pemimpin dolim. Meremehkan sholat, meremehkan amal, meremehkan kebaikan, meremehkan itu. Ya. Nanti dia sendiri buat jadwal, saya ngaji pokoknya saya sebulan sekali apa itu. Bukan jadwal Allah yang dipakai, dia sendiri ngatur Allah.
Ini yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, dipastikan wabil akhir hayat. Yang ketiga ini, akhir hayatnya mati nggak bawa iman. Jadi walaupun haji, walaupun sholat, walaupun sedekah, walaupun ini, tapi dia menjauh dengan ulama. Hakikatnya menjauh ini ada dua. Belum tentu yang kamu dekat ini hatimu dekat. Belum tentu juga yang jauh itu hatinya juga jauh. Bisa jadi yang dekat hatinya selain Allah itu menjauh. Nah, selama yang tidak ada metode dalam aturan bahwa itu adalah keberkahan, maka dia menghimpun 3 perkara ini. Dan dia baru, loh kenapa ini orang ngaji? Oh, ini aktif. Begitu aktifnya, begitu rajinnya. Tapi begitu meninggal, sesat. Kan bingung kita. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam majelis-majelis hatinya selalu selain Allah. Dia selalu mengharapkan dunia melulu, harta melulu. Sehingga dia mati bersama apa yang dicintai tadi, yang diangan-angan. Yang diangan-angan cuma itu melulu. Nah, dianggap itu seperti makanan orang ngaji itu cuma butuh sambal. Ini makanan nggak enak, kurang sambalnya, itu aja. Dia datang karena kurang sambal, itu aja. Tapi menunya sebenarnya tidak diperhatikan, itu tidak. Bagaimana disebut murid? Nah, yang harus ada kaitannya, yang ada rangkaiannya, ada kehidupannya, dan ada pemeliharaannya, dan ini semua yang diperintah guru ada. Nah, di situ maka itulah yang disebut wasilah. Baru ditunjukkan Allah, kan? Hayyu, Qayyum, apa? Maka diuraikan hurufnya dulu. Nah, baru satu persatu diingat-ingat. Sampai datang untuk takut. Nah, sementara ini kebanyakan mereka ini membaca, berwirid, dzikir, paling kuat berharap, paling kuat hajatnya daripada takut. Kalau itu yang sudah terjadi, maka ibarat burung itu nggak punya sayap satu, terbang, mau terbang tinggi, wah jatuh, sayapnya cuma satu, kepek-kepek gitu. Nah, sudah dibahas kalau itu masalah antara harap dan takut, itu merupakan tanda-tanda orang yang sudah punya keseimbangan. Kalau tidak dimiliki dua-duanya, ya kamu bagaimanapun pengabdian kita dengan ulama sudah bagus, cuma berharap melulu, nggak takut itu. Nanti kalau takut terus putus asa, nanti berharap terus nggak pernah takut. Jadi guru bingung jadinya. Ini maunya apa? Nah, timbul kita menyampaikan.
Ya sudah, selesai. Kalau kita sampaikan, kamu pakai yang takut atau yang harap, atau kamu pakai dua-duanya. Sehingga kamu mengatur program hidup. Ya, untuk itulah nanti diteruskan kembali bahwa ayat kursi adalah ayat yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk penjagaan diri. Pemeliharaan diri. Di dalam wilayah urusan-urusan Allah. Kalau baca ayat kursi tidak dipelihara, tidak dijaga oleh Allah, berarti itu orang betul-betul kurang akalnya. Kurang pemahamannya, kurang amal ibadatnya, kurang pendekatannya. Hatinya selalu melenceng selain Allah. Pikirannya melenceng selain Allah. Bagaimana Allah berikan pembuktian bahwa kami menjagamu. Untuk itulah mudah-mudahan bisa diteruskan kepada yang lainnya nanti. Ini kita masih mau bahas bahwa penghulu Quran, seperempat Quran tadi adalah ayat kursi. Yang semua ada huruf 18 yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala yang paling banyak di Al-Quran. Yang rahasia nama Allah di ayat kursi di surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mengamalkan. Oh, kalau jumlah hurufnya 180 huruf. Ada kalau ijazah dibaca 180 kali. Ada yang diberikan ijazah 313 kali. Ada yang diberi ijazah cuma 11 kali. Tergantung dari porsi amal itu untuk apa, kebutuhan apa, dan apa. Begitu. Jadi semua itu ditemukan dengan ulama-ulama itu yang menguasai daripada bentuk pembuktian wirid-wirid itu, dibuat wirid-wirid oleh ulama itu karena mereka sudah membuktikan hasil daripada wirid tersebut. Kita sebagai murid hanya melaksanakan amal itu. Dan selebihnya sebatas amal itu, sebatas akal yang menerimanya. Sampai dia paham dengan amal itu. Nah, mudah-mudahan itu semuanya jadi bukti pemeliharaan diri, penjagaan diri, semua urusan-urusan di dalam kehidupan ini percayakan kepada Allah, Allah yang mengurusi, insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.